dari Ivy. Halo kakak, untuk narasumber dari sesi kedua ini dari Ivy. Halo, selamat sore Halo, semuanya. selamat sore Kak Ivy. Perkenalkan saya Aji, Kak Ivy. Oke. Ya. Ivy League itu namanya. Ivy ya, bacanya Ivy ya, Ivy. Ivy League. Gimana bacanya Kak dengan Kak siapa ini? Maaf. Saya dengan Yuke. Dengan Kak Yuke ya. Kak Yuke boleh dong ajarkan gimana cara bacanya dikit itu. Bacanya gampang kok, Ivy League kayak liga Ivy gitu. League, ya, cuman diganti sama bahasa Inggris kan league ya. Jadi Ivy League itu league sebetulnya dari situ. Oke. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Terima kasih juga sudah diundang sama pihak Tridaya. Ya, sama-sama Kak. Oke, adik-adik para pejuang perguruan tinggi ini dari ada Kak Yuke dari Ivy League ini akan membahas tentang bagaimana tips untuk bisa lolos masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Betul ya Kak Yuke ya? Iya, betul banget. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana perkuliahan, bagaimana tips kita agar bisa masuk ke universitas yang ada di luar negeri gitu ya. Kak Yuke sendirian saat ini atau ada narasumber yang lain? Sebenarnya saya sendirian, tapi saya lagi di kantor sih sebetulnya sekarang. Oh gitu. Ya. Karena sesi 2 kita rencanakan jam 3, mohon maaf nih ada keterlambatan sedikit Kak Yuke ya. That's okay. It's okay. Aduh, ngomongnya bahasa Inggris. Oke Kak Yuke, untuk mengefektifkan waktu ya, mungkin adik-adik juga di sini udah nggak sabar nih bagaimana perguruan tinggi di luar negeri seperti apa, bagaimana cara masuknya, seperti itu ya. Kita langsung aja berikan waktu dan tempat untuk Kak Yuke untuk memaparkan bagaimana apa itu Ivy League ya. Mangga Kak Yuke, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Oke, saya bisa share screen ya Kak. Siapa tadi? Kak Aji, Kak. Kak Aji, ya tadi agak sedikit salah ini nih. Soalnya di sini tulisannya Tridaya, memanggil Tridaya, salah. Sama ya. Boleh share screen ya Kak Aji boleh, ya? Boleh, Mangga, silakan. Bentar ya, tunggu. Oke, sambil menunggu, teman-teman semuanya senang sekali di sini. Saya yakin teman-teman di sini pengen banget ya yang namanya sekolah ke luar negeri. Tadi juga saya udah dengerin paparan dari pihak UPI. Itu juga menarik sekali sih ya buat teman-teman di sini. Nah, sekarang ini mungkin buat teman-teman yang sudah punya cita-cita nih pengen sekolah ke luar negeri, sebenarnya gampang nggak sih? Gampang aja, dan jujur ya, sekolah di luar negeri masuknya lebih gampang daripada di Indonesia. Sorry to say, tapi itu kenyataan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, sekolah di luar negeri itu kayaknya, terus udah gitu bahasa Inggris, ya memang sih betul, salah satu persyaratan utamanya itu adalah bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya sudah bagus gitu ya, itu bisa bisa lebih mudah sebetulnya untuk masuk ke perguruan tinggi di luar sana gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin buat teman-teman di sini, apa sih yang mesti saya persiapkan? Seperti apa sih sekolah di luar negeri itu? Nah, saya akan share sedikit sebentar. Sebenarnya banyak opportunity-nya ya yang bisa kita lakukan kalau kita mau sekolah ke luar negeri tanpa ya, Oke. So one of the way is going global, studying at top university in other countries ya. Jadi ketika kita di luar negeri itu sebenarnya susah nggak sih? Enggak. Tadi seperti saya bilang justru malah requirement-nya jauh lebih mudah. Nanti saya akan jelaskan apa aja sih. Terus kemudian satu hal, mungkin teman-teman di sini nanya, apa sih keuntungannya kalau saya sekolah ke luar negeri? Apa sih yang bakalan saya dapetin nih kalau saya sekolah ke luar negeri? Nah, di video yang satu ini akan ada satu penjelasan. Apa sih yang bakalan teman-teman dapetin ya ketika misalnya nanti akan sekolah ke luar negeri? Ya, kita nonton sama-sama dulu ya Kak Aji ya. Are you thinking about studying abroad? Every year, thousands of students from all over the world decide to study outside their home countries. And there are many reasons for this. 96% of students who studied abroad say that it increased their self-confidence. 80% say that they acquired skill sets that influence their future career paths. 64% that international experience is important in the workplace. Studying abroad is a life-changing experience. Here's a few more reasons why you should definitely consider this. Gain a better global awareness. If you really want to thrive in this globalized world,
learning how to view things from another's perspective is imperative. Stand out against your future career. Studying abroad not only makes you stand out from the crowd on your CV, broader network of potential employment opportunities. Increase your adaptability. Study abroad amplifies this because you almost always study abroad for a longer span of time than you travel or take a vacation. You learn to navigate a new campus, city, country, and social situations. Make lifelong friends from around the world. You'll meet many fascinating people from around the world, and the friends and memories you make during your time abroad will stay with you. The Student World organizes online and physical events worldwide with the aim of connecting students to the best international education institutions. While you wait for the next event, why not do some research? Think about careers which interest you. Search institutions, programs, and destinations of interest. Organize any questions you have ready to ask universities. We look forward to helping you with your study abroad options as you embark on this exciting journey. See you soon. Oke, nah itu mungkin sedikit penjelasan ya tentang study. Kalau kita lihat dari videonya, memang betul banyak sekali kesempatan kita outstanding from the others, of course ya. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Dan mungkin satu hal yang mesti kita perhatikan ketika kita mau sekolah ke luar negeri itu adalah satu, apa sih sebenarnya minat kita yang paling kita inginkan? Jadi maksudnya adalah jurusan apa sih yang pengen kita pelajari di sana? Karena mungkin nggak cuma di luar negeri ya, di sini juga sama. Ketika kita pindah jurusan itu, it's going to be very difficult. Jadi memang betul-betul make sure ini adalah jurusan yang saya mau, gitu ya. Jadi kemudian setelah itu yang berikutnya adalah apa sih yang harus kita lakukan setelah misalnya saya tahu nih saya mau apa, kemudian juga mungkin bisa menentukan di negara mana ya. Nah dalam hal ini ketika kita bicara negara mana, tentu saja tergantung nanti bahasa yang diperlukan gitu ya. Nah kalau misalnya saya mau pergi ke luar negeri tapi yang berbahasanya non bahasa Inggris. Nah, terus gimana dong persyaratannya? Sebetulnya ketika kita berangkat ke negara yang non bahasa Inggris, contoh misalnya sekarang yang lagi hype adalah Korea ya gitu. Student di sini yang main Korea. Tapi sebetulnya salah satu persyaratannya yang wajib dipenuhi adalah English proficiency test. Jadi bahasa Inggris memang udah kayaknya jadi persyaratan utama deh gitu ya. Mungkin ada yang bilang kalau ke Jerman nggak betul kalau ke Jerman. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya nanti di semester ketiga apa keempat ya, pokoknya tahun kedua itu nanti bukan orang Jerman, itu biasanya nanti diminta nilai IELTS gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika kita memutuskan untuk sekolah ke luar negeri, bahasa Inggris tetap jadi modal utamanya kita gitu ya. Seperti kalau misalnya kalian sudah tahu, oke, saya mau belajar apa, mau kuliah apa, kemudian saya mau pergi ke negara mana, bahkan bisa misalnya sampai ke kota mana gitu ya, university yang mana, yang harus kalian pikirkan berikutnya adalah your English gitu ya. No matter how far you matter which country do you want to go, tetap bahasa Inggris itu akan menjadi salah satu persyaratannya, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita kita bicara tentang, nah sebelum saya masuk, ini ada dokumen checklist nih ya. Jadi apa aja sih yang ketika saya mau kuliah di luar negeri? Satu, application form. Kalau untuk application form nggak usah khawatir, itu gampang banget ya. Maksudnya, if you do not want to find your own way, maksudnya kalau bingung nih mesti cari kemana, boleh datang ke Ivy League aja ya sebenarnya, karena di Ivy League juga jadi representatif beberapa university dari berbagai negara. Kemudian nanti ada pasti, dan kalau kalian lihat di sini, ini ada selalu yang namanya IELTS atau TOEFL. Nggak if available, tapi wajib ya. Kemudian transkrip nilai kita, rapot dari 12 sama graduation certificate. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini, oh kalau saya harus ngirimin rapot berarti harus nunggu kelas 12 selesai. Enggak, sebetulnya kita bisa terima rapot itu sampai year 12 yang sebenarnya, berarti itu di semester 1 ya, atau bahkan beberapa itu yang cuma grade 10 sampai 11 aja. Nah, persyaratan lainnya ada nggak? Nggak ada gitu ya. Pertama syaratnya adalah kalau yang namanya nilai rapot udah pasti ya, kalau kita nggak di atas KKM nggak bakalan naik kelas sih sebenarnya gitu ya. Jadi minimalnya adalah di atas, minimalnya sama dengan KKM. Yang kedua adalah yang paling penting itu sebetulnya ini IELTS atau TOEFL. Jadi itu udah persyaratan wajib sebetulnya gitu ya. Kalau misalnya nilai rapot kita bagus nih, perfect score, tapi kita nggak kasih nilai IELTS dan TOEFL, so basically mereka akan bilang saya atau
terima dengan siswa yang sudah punya IELTS atau TOEFL plus transkrip nilai atau graduation certificate gitu ya. Nah, good news-nya adalah ketika kita sudah bisa memenuhi semua persyaratan tersebut, kalian nggak perlu nunggu lama sebetulnya, itu hanya maksimum 12 hari atau 2 minggu, 12 hari kerja kalian sudah bisa receive apakah kalian diterima atau tidak. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah keluar dalam hal pendaftaran, that's very simple and easy sebetulnya, gitu ya. Karena di sini saya bicara tentang bachelor foundation ya. Nah, kalau untuk master kan nanti ya, kalau nanti ngambil S2, memang kalau di sini ada yang lain-lainnya karena kan kita sudah kuliah, ada recommendation letter, terus bikin writing yang lainnya. Tapi kalau untuk masuk bachelor degree atau S1 atau modi misalnya, itu persyaratannya ringan ya, gampang banget persyaratannya. Dan kalau misalnya nanti ditanya gini, saya mesti dites lagi nggak di sana? Enggak sih, sebenarnya nggak akan. Jadi kalian itu submitting all the requirements, nanti setelah hari dapat surat acceptance, ya udah kalian sudah diterima di universitas tersebut. Kalau kita bicara tentang universitas di negara Jerman, ada beberapa tahapan sebetulnya, tidak seperti negara-negara berbahasa Inggris ya. Kalau negara Jerman ketika kita masuk ke sana, you have to join Stuttgart dulu sebetulnya. Nah, pertama memang harus kemampuan bahasa Jermannya dulu, terus kemudian masuk setelah bahasa Jermannya memenuhi syarat yaitu di B1, nanti harus ujian dulu, baru bisa berangkat ke sana. Nah, mencari universitinya itu di sana gitu, bukan dari sini. Itu ya perbedaannya. Jadi mungkin buat ini yang saya sih nggak mau ke negara-negara berbahasa Inggris, ke Jerman misalnya, boleh. Nanti silakan ya, kalau ada pertanyaan silakan di chat box-nya aja. Tapi misalnya negara-negara berbahasa Inggris itu lebih mudah, dan sama ya kalau kayak misalnya Korea, Jepang itu juga sama lebih mudah untuk daftarnya. Nah, kalau untuk bicara tentang persyaratan masuk ke luar negeri atau universitas di luar negeri, nah kalau kita bicara transkrip nilai, oke ya, itu saya teman-teman semua, karena itu memang harus dilihat nilai rapotnya dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 nantinya. Nah, di sini mungkin banyak pertanyaan, terus kalau misalnya nilai rapot saya sudah bagus, terus apa sih yang harus saya lakukan? Ya, seperti teman-teman sudah lihat, dokumen checklist itu memang selalu ada TOEFL dan IELTS. Nah, kalau kita bicara TOEFL dan IELTS, terus ada mendingan ngambil TOEFL atau ngambil IELTS ya gitu. Nah, kalau kita dari IFX selalu bilang, which one do you feel comfortable? Karena ini bukan harus salah satu, tapi kamu boleh harus dua-duanya, atau misalnya hanya TOEFL aja atau IELTS aja, tapi kamu boleh memilih di sini gitu ya. Nah, ketika kita bicara TOEFL dan IELTS, memang itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris, betul banget gitu sebetulnya. Tapi di satu sisi juga mungkin kita harus melihat contohnya atau misalnya soal-soalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, saya akan berikan sedikit ya penjelasan mengenai TOEFL dan IELTS. Nah, ini misalnya salah satu contohnya ya, the University of Sydney. Kalau misalnya your first language English, berarti seperti orang Indonesia seperti kita, atau negara Korea, atau Jepang, atau Malaysia, atau negara manapun yang bahasa Inggris bukanlah bahasa pertama kita atau bahasa ibu kita. Jadi, so definitely yang namanya English Proficiency Test seperti IELTS atau TOEFL itu pasti akan diminta ya. Jadi ini adalah satu hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar atau mahasiswa dari negara lain yang mau masuk ke university tersebut gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa ketika kita mau masuk universitas di luar negeri, ada beberapa tahapan, terutama kemampuan berbahasa, ya, yaitu bahasa Inggris. Nah, sekarang mungkin di sini ada teman-teman nih yang nanya, terus saya mendingan ngambil ngambil IELTS atau TOEFL ya, gitu loh. Karena sebetulnya dua-duanya aja, mereka punya listening, mereka punya reading, mereka punya writing, dan juga speaking. Tahapannya sama. Nah, tinggal mungkin yang membedakan adalah soal-soalnya, bukan kesulitannya sih, tapi kalau lebih kayak format soalnya ya. Kalau kesulitannya sih sama aja ya, maksudnya tingkat kesulitannya sama aja, karena pada dasarnya nilai IELTS itu bisa di-convert atau dirubah ke nilai TOEFL gitu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Nah, sekarang ini kita perhatikan adalah saya lebih comfortable di mana nih, apakah saya ngambil IELTS atau TOEFL nantinya gitu, karena memang ini sangat diperlukan. Di sini ketika kita ngambil TOEFL atau IELTS, itu setiap university itu punya
target nilai yang harus kita penuhi. Misalnya contoh ya, rata-rata untuk bachelor degree untuk masuk S1 di luar negeri, untuk TOEFL IELTS itu sekitar minimal 5,5, maksimalnya di 5,5 aja ya, minimalnya 5,5 sampai 6. Kalian punya nilai di sekitaran situ, mau masuk mana aja gampang gitu ya. Nah, kalau untuk TOEFL IBT dia skornya berbeda ya. Kita tidak berbicara TOEFL paper based lagi. Base sudah tidak bisa diterima di luar negeri. Jadi yang harus dipakai adalah IBT, Internet Test Base ya, di mana skornya adalah 0 sampai 120 untuk 4 section ya. Nah, rata-rata untuk TOEFL itu biasanya di kisaran 70 sampai 80. Nanti tergantung lagi masuk universitasnya kemana, kemudian jurusannya apa gitu ya. Yang pasti semakin favorit jurusannya atau universitasnya, automatically ya nilai IELTS atau TOEFL-nya pun akan semakin besar gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini format dari IELTS ya. Jadi ada listening gitu ya, nanti sekitar ada reading. Jadi reading itu ada 3 reading bacaan, 3 bacaan ya dengan jumlah soal sekitar 40. Kamu punya waktu sekitar 1 jam ya untuk bisa menjawab pertanyaannya. Ada juga yang namanya writing, di sana ada 2 writing task ya. Writing task 1 itu biasanya berhubungan dengan grafik, jadi kita bikin summary. Kemudian writing task 2 itu berhubungan biasanya dengan ya, dan itu kamu punya waktu sekitar 60 menit. 20 menit untuk writing task 1 dan 40 menit untuk writing task 2. Pertanyaannya kenapa sih yang writing task 2 lebih lama? Karena memang giving opinion is quite different ya. Maksudnya dalam artian kita harus mengolah bagaimana menjadi menarik dibandingkan dengan summary. Kalau summary itu si datanya sudah ada, kalian hanya tinggal menuliskan aja datanya seperti apa. Nah, kemudian yang paling menarik itu adalah listnya. Jadi kalau di IELTS itu speakingnya face to face ya, one on one. Jadi nanti kalian ketika itu harus datang, kemudian nanti di depan kita ada examiner-nya, biasanya dari Australia, Inggris atau Amerika ya. Nanti ditanya deh kayak wawancara, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, itu bedanya kalau di IELTS gitu ya. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan yang berikutnya? Nah, terus apa bedanya sama TOEFL? Oke, TOEFL juga sama sebenarnya, ada reading, listening, speaking. Cuman yang membedakan di sini adalah caranya gitu ya. Adalah internet test based, jadi kita doing online right in front of the sama IELTS juga di depan komputer juga, karena sekarang udah ada yang computer based atau juga paper based. Cuma kalau yang paper based itu 1 bulan cuma sekitar 3 kali 3 hari aja. Yang computer based-nya itu hampir tiap hari ada tesnya ya. Nah, perbedaannya kalau yang IELTS dia nggak online gitu ya. Jadi memang ya sudah kita harus masuk datang ke tempat tes site-nya gitu ya. Di situ sudah ada soal. Sedangkan TOEFL IBT dia memang online. Jadi walaupun nanti misalnya kalian harus masuk ke atau datang ke tes site-nya, tempat lokasi tempat tesnya gitu ya. Tapi tetap soalnya itu dikirim directly dari New Jersey Amerika gitu ya. Jadi kita misalnya nih contoh di Ivy League, kalau misalnya ada tes TOEFL itu kita sebenarnya nggak tahu soalnya seperti apa. Kita hanya providing the place aja sama internet connection plus the computer gitu. Tapi in terms of the questions kita nggak tahu. Tapi di Ivy League ada preparation. Bedanya di situ ya. Nah, kemudian mungkin yang sangat membedakan itu adalah jadi kalau di IELTS itu kan kita ketemu nih sama examinernya face to face gitu, wawancara seperti itu. Tapi kalau untuk TOEFL IBT itu nanti di record gitu ya. Jadi kita nanti pakai headset, terus ada mikrofonnya gitu ya. Nah kemudian nanti pas speaking kita dengerin nih pertanyaan apa, terus kamu dikasih sometimes beberapa waktu, beberapa detik untuk preparation. Dikasih juga waktu untuk giving response. Nah, giving response-nya itu ketika menjawab ya kita sendiri direkam gitu ya, direkam sampai nanti selesai masuk ke New Jersey, nanti ada bagian raternya yang akan scoring ya, akan memberikan scoring terhadap nilai kita. Nah, pada dasarnya semua tes internasional ini memang sangat kita butuhkan ketika kita akan belajar ke luar negeri gitu ya. Jadi itu sudah jadi persyaratan mutlak di samping nilai memang harus memenuhi nilai atau memenuhi minimal syarat KKM. Dan mungkin kalau misalnya bertanya
ada nggak sih bahwa saya akan diterima di satu university? Kalau saya akan bilang, I will guarantee it 90% as long as selama nilai rapot kalian bagus di atas KKM dan nilai TOEFL-nya itu memang memenuhi syarat. Jadi persyaratannya cuma seperti itu aja gitu ya. Nah, kemudian lagi sih yang harus kita persiapkan tentu saja selain kalian sudah mengambil IELTS atau TOEFL, nanti kalian juga harus lanjut karena pada dasarnya banyak problem ketika kita nggak siap itu adalah kemudian harus bikin writing dalam bentuk report gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah prepare yourself, misalnya sudah ambil preparation TOEFL atau sudah ambil preparation khusus untuk sekolah ke luar negeri, itu akan lebih mudah sebetulnya. Nah, itu sedikit dari saya. Kemudian kalau misalnya nih mau tahu lebih banyak lagi, saya nggak kasih banyak slide di sini ya. Jadi kita diskusi aja, boleh boleh tanya apapun ya, karena memang ketika bicara kuliah di luar negeri itu seperti apa? Nah, kalau ada nggak scholarship-nya? Ada, tapi di university tertentu ya. Jadi kalau scholarship di luar negeri itu lebih banyak untuk master degree atau S2 dibandingkan S1. Tapi bukan berarti nggak ada. Banyak sebetulnya, banyak banget ya. Saya bahkan punya students di sini di Ivy League yang ibaratnya bisa dibilang gratis ya. Jadi karena nggak cuma kuliahnya gratis, tapi tempat tinggalnya pun gratis. Tapi memang syaratnya dia harus berangkat dulu ke sana gitu. Jadi kalau untuk S1 kebanyakan itu mereka memberikan scholarship-nya itu atau beasiswanya setelah tiba di sana gitu ya. Nah, if you have any questions, boleh sekarang didiskusikan aja karena memang banyak sih sebetulnya kalau saya bicara persyaratannya aja seperti itu. Tapi kalau lebih jauhnya banyak juga sebenarnya. Salah satunya adalah persiapan bahasa Inggris gitu ya. Dan nilai yang lain saya sih pikir itu akan kita sudah pastilah kalau mau lulus S3-nya bagus gitu ya. Dan satu hal yang harus kalian ingat ketika kita bicara sekolah ke luar negeri, ada satu proverb ya, ada satu quotes nih katanya. Study abroad is the single most effective way of changing the way we view the world. Jadi belajar di luar negeri itu salah satu cara merubah cara pandang kita. Jadi belajar di luar negeri itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi buat untuk menambah pengetahuan kita, buat menambah skill-nya kita. Karena ketika kita belajar ke luar negeri itu bukan hanya sekedar kita bisa pinter aja, tapi juga menambah kemandirian. Bayangkan tinggal di sana di luar negeri ya, sendirian, semuanya harus diatur sendiri, semuanya harus diurus sendiri ya. Tapi yang pasti you become the worldwide society karena dalam satu universitas itu akan banyak orang-orang dari berbagai negara dan yang pasti pertemanan kalian pasti jauh lebih luas dan kalian nggak perlu khawatir sebenarnya ya ketika kita pergi ke luar negeri itu pasti ada persatuan pelajar Indonesia gitu ya, so you can actually deal with them, you can actually do with them, you can actually doing a lot of activities, banyak kegiatan di sana gitu ya, dan yang pasti kalian akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda, tidak hanya sebagai dalam hal knowledge, tapi sendirian ya. Nanti bakalan homesick nggak akeda ya, tapi juga di sana banyak teman-teman juga sih sebenarnya gitu. Nah itu mungkin dari saya segitu aja dulu. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, Kak Yuke. Miss Yuke mungkin ya tepatnya ya. Gak apa-apa. Ya, sangat menarik ya sebetulnya tadi dari awal paparan pertama yang saya langsung dapetin bahwa kalau kuliah di luar negeri itu jauh lebih gampang sebetulnya dibanding kuliah di dalam negeri ya sebetulnya ya. Betul. Dan jadi tadi saya lihat syaratnya pun ternyata ya dikit ya bisa dibilang banyak, dikit ya, nggak banyak ya. Ya mungkin itu betul. hal yang menarik yang juga baru saya tahu ya hari ini dari Miss Yuke bahwa kuliah di luar negeri ternyata syaratnya gampang ya, maksudnya ya nggak ribet gitu ya, dan mungkin juga adik-adik di sini pun juga ada yang baru tahu mungkin ya ternyata gampang ya asal syaratnya memenuhi mungkin ya. Nah untuk adik-adik barangkali ada yang mau ditanyakan silakan mangga tuliskan di kolom chat atau bisa langsung open mic aja. Ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita bicara sekolah ke luar negeri,
Itu persyaratan utamanya sebetulnya ya. Nah, nanti mungkin kalau dari kami biasanya dari Ivy League itu kita akan nanti kayak ada konsultasi ya. Konsultasi sih gratis banget lah. Kita nggak akan kasih charge apapun karena memang untuk pengurusan pun di Ivy League itu tidak ada cost sama sekali. Jadi sebetulnya nanti walaupun Ivy League adalah representatif beberapa university, contoh misalnya kita ada Monash University misalnya. Nanti kalau misalnya nanti masuk bagaimana saya bayarnya kemana sih? Itu bayarnya definitely langsung ke si university-nya gitu. Jadi kita hanya mengurus untuk aplikasinya saja, kemudian juga karena di Ivy League juga ada tes persiapan bahasa Inggrisnya, boleh dari sekarang ya. Jadi dan sebenarnya yang kalau mau kuliah di luar negeri dari Januari besok udah bisa daftar. Tunggu 12 hari udah dapat lah. Oh gitu ya. Gitu, bisa gitu ya. Jadi prosesnya emang sangat cepat ya, Miss ya. Ya, kalau di sana untuk admission itu cepat kok. Dan cepat ya. Kita sebetulnya karena kita representatifnya, jadi kita bisa tahu nih sampai semana sih admissionnya mereka gitu ya. Misalnya kita ada students nih yang daftar. Nah, kita kan karena kita memang punya account di sana, jadi kita masukin. Makanya kenapa saya bilang itu udah lama banget. Ada satu universitas mungkin pernah tahu pernah pasti sering dengar namanya Melbourne University. Itu memang agak lama karena memang staff admissionnya tidak terlalu banyak. Jadi tapi selama-lama itu paling lama cuma 30 hari. Itu udah paling lama gitu. Paling lama 30 hari. Biasanya tuh kurang dari 30 hari, bahkan untuk yang admission yang untuk S2 sekalipun yang di situ ada personal statement itu nggak akan lama. Jadi mereka jadi ibaratnya gini, sebetulnya yang penting itu adalah di awal kalau memang kita sudah punya target mau sekolah keluar itu udah ambil dulu preparation bahasa Inggris dulu. Itu dulu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau menurut saya nilai raport itu pokoknya mereka hanya melihat gini, oh nilainya di atas KKM, dia tahu KKM Indonesia itu minimal berapa misalnya gitu ya. Nah dia hanya lihat itu bagus ya udah selesai. Terus nanti yang dilihat adalah English Proficiency Test, udah selesai kayak gitu. Udah nggak ada, mungkin akan ada kayak wawancara, tapi itu biasanya kalau memang diperlukan ya. Jadi mungkin ada satu ketertarikan mungkin ya, tapi jarang banget sih yang sampai diwawancarai, dan mungkin nanti akan minta tidak semua university ya, karena ada beberapa university yang minta kamu harus nulis esai. Jadi kayak nulis esai kalau kamu nanti lulus dari universitas ini kamu mau ngapain gitu. Itu namanya disebutnya motivation letter sebetulnya. Dan itu nggak susah sih sebetulnya. Dan kalau dari Ivy League itu biasanya dari preparation itu memang sudah diajarkan kalau kamu harus menulis motivation letter, ini nih yang harus kamu lakukan seperti itu gitu ya. Jadi nggak banyak syaratnya gitu. Oke, baik nih Miss, ada yang bertanya nih di kolom chat nih, katanya dari Shalfa. Kak mau tanya apa bedanya kurikulum sekolah dalam negeri dengan luar negeri, karena skill orang luar SDM-nya sangat terkenal katanya. Dan apa perbedaan SMD dalam SDM kali ya? SDM kali ya? SMD saya nggak tahu nih malah. SDM mungkin DM jadi MD ya. Kalau bahasa Inggris kan dibolak-balik gitu ya, diterangkan. Kebalik juga dia. Perbedaan SDM dalam negeri dan luar negeri kok bisa berbeda jauh katanya gitu. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin gini, salah satu yang sangat membedakan itu adalah jurusannya. Jadi contoh saya nggak ada ini ya, saya lupa masukin. Jadi gini contoh. Kalau di Indonesia jurusan ekonomi, fakultas ekonomi, coba sebutkan, dihitung pakai jari bisa ya? Apa aja? Ekonomi, akuntansi, terus apa lagi? Manajemen bisnis mungkin gitu ya? Ya, benar. Nah, kalau di luar negeri, nanti sambil saya cari ya, itu banyak banget. Contoh, pernah dengar sport management? Nggak ada kan di Indonesia? Belum ya, sport management. Nah, jadi kalau di sana itu ketika kita milih, misalnya saya mau masuk jurusan manajemen, itu nanti kita nanya, kamu mau manajemen apa? Gitu. Kalau di kita ya. Nah, kalau di sana itu ada sampai, misalnya nih, kenapa saya kepikiran sport management? Ini baru tahun kemarin kita kirim satu students ke Manchester University. Dia ambil jurusannya sport management. Jadi sport management ini adalah, kalau di luar negeri itu kan suka ada bursa transfer ya, antar pemain dari pemain bola klub satu ke klub lain. Ya. Nah, yang mengerjakan itu siapa? Itulah yang sport management lakukan. Jadi di sana tuh ada
khusus manajemen yang berhubungan dengan olahraga gitu. Jadi bagaimana dia memanage satu klub, bagaimana dia memilih pemain untuk berikutnya, gaji yang harus diberikan, kemudian bagaimana mengelola yang namanya klub sepak bola, klub baseball, apapun. Itu ada namanya khusus sport management. Itu mungkin salah satu yang sangat membedakan yang kalau di Indonesia belum nyampe ke situ sih memang ya saya lihat. Tapi mulai nih sekarang sudah mulai ada lebih spesifik. Nah, kalau di luar negeri jurusan yang sangat spesifik gitu ya. Jadi itulah kenapa mungkin muncul ada expert. Jadi ketika dia bekerja di bidang tersebut, dia jadi expertnya gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi kayak misalnya kita mau belajar fisika. Fisikanya nanti banyak, ada fisika murni, nanti ada fisika ini segala macam. Nah itu. Jadi kayak kalau saya bilang di sana lebih spesifik. Jadi ketika seseorang sudah belajar lebih spesifik, automatically dia akan menjadi masternya. Dan mungkin itu yang mempengaruhi SDM. Akhirnya keluaran di sana tuh untuk satu bidang tertentu bisa dibilang lebih expert. Nah, kalau di Indonesia itu kan masih secara general. Ada sih, kalau sekarang saya bilang mulai ya, maksudnya kalau saya lihat sekarang jurusan tadi ITB itu udah mulai dipecah-pecah lagi ya. Misalnya sipil, ada sipil untuk terus ada sipil apa nah cuma bedanya kalau di kita di awalnya masih sama, tapi kalau mereka dari awal itu sudah spesifik kamu mau masuk yang mana gitu. Nah itu mungkin perbedaannya yang sangat sangat mendasar ya mungkin yang saya bilang. Nah jadi ketika kita bicara jurusan biasanya kalau kita konsultasi misalnya ada students datang, Kak aku mau ini dong masuk kuliah misalnya jurusan manajemen, terus nanti saya kasih list. Oke, kamu pilih dulu manajemennya berhubungan apa? Apakah manajemen yang berhubungan dengan perusahaan atau manajemen yang berhubungan dengan keuangan? Karena itu banyak banget gitu ya. Itu mungkin salah satu hal yang yang sangat membedakan gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya jawaban saya sih kayaknya. Iya. Iya betul ya. Jadi mungkin karena terlihat kualitas SDM-nya lebih baik mungkin karena tadi ya, karena di sana lebih terarah ya, lebih spesifik ya belajarnya ya. Mungkin juga tidak hanya di universitasnya, mungkin juga di pendidikan menengah dasarnya pun seperti itu mungkin sudah dispesifikasikan. Jadi nggak belajar terlalu banyak, tapi ahli dalam bidang tertentu mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya terlihat lebih expert ya. Ya, saya mungkin kasih contoh nih ya, kayak contoh di Finlandia, terkenal banget ya Finlandia. Iya. Itu sebetulnya saya kepikiran tadi ya ada waktu UPI dari kakak dari UPI menjelaskan ya apakah harus jadi guru atau gimana gitu ya, kan itu bisa kemana-mana sebenarnya. Kalau UPI sekarang udah karir kita nggak cuma jadi guru kok, kalau jadi guru bagus, kalau enggak juga bisa yang lainnya. Di negara situ itu tuh seperti gini, misalnya saya ngambil jurusan bahasa Inggris, nanti kalau misalnya saya ngambil jurusan bahasa Inggris untuk mau jadi guru ya, itu udah mau jadi guru SD, SMP atau SMA. Nanti itu jurusannya beda lagi. Gitu. Jadi mereka tuh memang sangat spesifik. Ini guru bahasa Inggris untuk SMP, ini guru bahasa Inggris untuk SMA, ini jurusan guru bahasa Inggris untuk SD. Itu sampai begitu gitu loh. Jadi betul-betul dilihat path-nya gitu. Betul-betul kita tuh mau kuliah di awal saya bilang harus tahu dulu, know well what you want to study. Karena memang very specific kalau di sana seperti itu. Oke. Jadi emang karena spesifik itu mungkin ya bisa dibilang dia lebih expert. Ini mohon maaf nih, tadi sebetulnya di atas dari Syahla tuh ada yang bertanya nih, ada dari Nida Insani. Kak izin bertanya, kalau kita udah punya kualifikasi internasional seperti A-level, nggak butuh transkrip nilai dari year 10 to 12 kan ya? Oh iya, gimana kalau misalnya nanti pas apply unit, nilai A-levelnya belum keluar, terus nanti mau laporan kualifikasinya gimana? Seperti apa? Apakah bisa muncul? Ya, jadi betul kalau kita sudah punya nilai A-level, memang yang akan dilihat seperti itu. Dan bahkan kalau nilai A-level itu sudah keluar, kadang kita nggak perlu lagi TOEFL atau IELTS sebetulnya. Karena memang itu kan kurikulum dari mereka ya. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi kualifikasi tersebut. Nah, kalau misalnya belum keluar nih nilai A-levelnya, tapi kita udah mau apply, sebetulnya bisa masih tetap apply. Jadi form khusus sebetulnya kita nanti tinggal cantumkan di situ, ada misalnya kita masih test date-nya masih bulan Januari nih, tapi saya udah mau daftar nih misalnya, dan baru keluar nanti misalnya 1 bulan atau 2 bulan kemudian, itu ada form khususnya nanti sama kita bisa kita tulis di situ. Jadi
mereka bisa lihat. Jadi biasanya nanti ada letter of conditions biasanya gitu ya. Jadi ada conditional terms-nya karena ada persyaratan tertentu yang belum terlampirkan misalnya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tes loh, nggak bisa daftar. Kita tetap daftar, cuman memang ada nanti form khusus biasanya pada saat nanti application itu nanti harus diisi gitu, harus diisi dan itu harus kayak contohnya misalnya saya udah didaftarin nih tesnya baru nanti Januari tanggal 10 misalnya, tapi saya udah mau daftar dari Januari dan baru keluarin nanti misalnya itu kan nanti ada kayak semacam nomor cardnya atau apalah itu mungkin sih sebetulnya ke situ atau juga kita bisa melampirkan kayak persyaratan lainnya dulu misalnya dan kita giving additional information tentang itu jadi boleh aja. Gitu. Boleh jadi ya, Nida ya. Jadi kalau emang belum keluar nanti biasanya ada juga pemberitahuan juga ya, bisa betul. Itu ya. Halo Nida, bisa on mic nggak nih, biar lebih jelas diskusinya? Iya, halo Kak, bisa. Nah, halo, ini Nida nih, halo. Halo Nida. Ya. Langsung dengan Miss Yuke ya, barangkali ada yang pertanyaan lanjutan, mangga silahkan Nida. Udah gitu aja sih kalau dari aku. Nanti mungkin belum kepikiran lagi. Nida sekolah di mana? Sekolah di mana nih? Al-Irsyad, Miss. Al-Irsyad, iya. Al-Irsyad itu ya, kenapa saya bilang karena dia sudah terintegrasi ya untuk Cambridge programnya. Saya sempat juga beberapa kali ke Al-Irsyad sebetulnya, gitu ya. Jadi nggak terlalu tidak ya. Jadi kalau misalnya mau daftar dari sekarang belum keluar masih bisa kok gitu. Oh iya, makasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Miss Yuke. Miss Yuke mungkin barangkali ada yang belum paham juga nih mengenai A-level itu apa, apakah nanti juga ada B-level, ada C-level itu seperti apa gitu. Boleh diterangkan sedikit mungkin, Miss? Jadi, nah kayak contoh sekolahnya Nida ya. Beberapa sekolah di Indonesia itu yang mengambil atau mengadopsi kurikulum Cambridge. Jadi A-level itu adalah kurikulum Cambridge gitu ya. Dan mereka kan mengadopsi kurikulumnya, kemudian juga mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum Cambridge. Jadi makanya di akhir itu mereka kalau di kita memang berbeda ya sama Indonesia sih sebetulnya gitu ya. Dan di Indonesia kan kita sekarang udah nggak ada UN ya, dulu zaman dulu ada UN. Sekarang udah nggak ada UN ya. Oke, apa ya? Hampir mirip lah sebetulnya ya. Jadi kelulusan di grade di SMA gitu. Cuma bedanya kalau Cambridge itu A-level itu nanti ada yang paling tingginya nih. Jadi sebelum masuk ke university itu dia harus lulus A-level itu. Ya kalau kita mungkin lulus SMA-nya gitu ya. Cuman kalau Cambridge itu kadang ada yang pre-university levelnya juga gitu ya. Nah itu berbedanya di situ. Jadi dari mulai primary school-nya, kemudian nanti biasanya kalau primary banyak istilahnya ya. Ada mulai dari IGCSE, ICAS gitu ya. Biasanya ICAS itu biasanya untuk level SD gitu ya sampai SMP gitu kan. Kemudian IGCSE itu dari SD ke SMP, SMA juga ada tapi cuma sampai grade 10 kalau nggak salah, saya lupa. Itu juga ada. Jadi itu ada beberapa tahapan sih sebetulnya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah ketika dia mau lulus SMA gitu. Nah, anak yang sudah sekolah di Cambridge University, Cambridge level, Cambridge curriculum dan sekolahnya memang mengadakan tes tersebut, itu lebih mudah sebetulnya gitu ya. Jadi ada beberapa university yang tidak mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris sama sekali gitu ya. Jadi sebagai contoh, saya kemarin ada students 2 tahun yang lalu dia masuk ke Mary Queen University di Inggris, itu dia kebetulan karena dia Cambridge curriculum, jadi dia nggak perlu lagi nilai IELTS dan semuanya. Jadi dia tinggal ambil dari Cambridge-nya aja, langsung daftar gitu. Oh gitu. Ya, dan Cambridge itu juga mata pelajarannya sama sih, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada social study, ada fisika, ada kimia. Nah itu sama aja sebetulnya. Cuman beda sama ya, seperti kita kan ada jurusan IPA, IPS gitu ya. Sama itu. Jadi kalau misalnya science class ya berarti dia ngambilnya chemistry, physics, biology gitu. Kalau misalnya social class ya ambilnya kayak history, terus accountant kayak gitu-gitu. Jadi sama aja, cuman mungkin dari bahasa totally different, kemudian materinya juga jauh berbeda sih sebetulnya gitu. Itu aja. Oke, jadi emang karena
kurikulumnya sudah bukan mengadopsi ya, udah menggunakan kurikulum yang sama sehingga jadi betul. artinya standarnya sudah sama sehingga tidak memerlukan lagi nilai bahasa Inggris lagi ya, karena sudah dianggap dipercayalah ini udah ya, karena kan itu sebenarnya kan Cambridge itu kan datangnya dari sana ya. Iya, dari sana ya gitu. Di sini memang ada ujiannya, cuman maksudnya semua penilaiannya, semua standarnya kan mereka yang buat gitu ya, walaupun diambilnya di Indonesia nggak ada sebenarnya, karena memang sudah mengikuti standar di sana gitu. Oke, itu makanya lah muncullah istilah yang tadi ya kayak A-level seperti itu ya. Jadi A-level nanti nya tuh biasanya A-star, AAA kayak gitu ya. Kalau A-star tuh udah outstanding banget. Udah tinggal nunjuk universitinya mau ke situ masuk. Oke, Miss. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, saya tanya di Ari. Bentar ya, saya scroll dulu barangkali kelewat lagi nih. Ada dari Rian Alfian nih katanya, kamu tanya untuk jurusan sport management yang bagus di universitas mana ya? Apakah career path-nya bisa jadi manajer sepak bola? Kayaknya nih ingin jadi manajer sepak bola katanya. Betul. Ya, itu hal di Indonesia itu jarang. Saya bisa bilang mungkin nggak banyak ya. Maksudnya gini, punya background memang sport management. Sport management itu bagus di beberapa negara, salah satunya di Inggris, kemudian ada juga di Amerika, itu juga bagus. Nah, nanti mungkin salah satu cara kita memilih universitas di luar negeri itu, biasanya sebelum menentukan universitas mana yang mau kita kita daftar ya, itu cari dulu jurusannya. Karena kalau di sana itu kita nggak lihat, mereka nggak lihat dari universitinya. Jadi misalnya contoh gini, pasti tahu yang namanya jurusan oceanografi ya, oke? Nah, kalau kita tanya, kalau saya mau masuk oceanografi, bagusnya kemana? Misalnya contoh seperti itu. Saya akan bilang, you have to go to Southampton University in United Kingdom. Kenapa harus ke UK? Karena dia adalah universitas terbaik untuk oceanografi. Gitu. Mungkin Southampton-nya nggak terlalu terkenal seperti Oxford, MIT, tapi untuk jurusan ini dia bisa dibilang kategori nomor 1, gitu jadinya. Sama nih ketika kita bicara sport management. Sport management itu memang bagusnya dari Inggris karena memang kita lihat bahwa manajemen sport di klub itu sangat bagus. Nah, yang tadi saya bilang Manchester University itu adalah salah satunya yang terbaik sebetulnya. Nah, tapi kalau mau masuk lagi yang lebih keren itu ada yang kayak Imperial College seperti itu ya, itu ada lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nanti ada rank-nya. Jadi sebetulnya mau melihat jurusan university di luar negeri yang bagus itu seperti apa? Kita lihat jurusannya dulu, terus kita lihat rank-nya dari mana gitu. Jadi contoh nih, misalnya kemarin contohnya murid dari sini ada yang mau ngambil biotech gitu ya. Biotech itu ternyata yang pertama itu bukan MIT. Saya baru lihat kemarin itu saya lupa, California Tech. Itu yang pertama justru, bukan MIT. Padahal sebenarnya kalau didengar namanya MIT jauh lebih keren ya namanya. Tapi justru yang nomor satunya bukan itu, tapi California Tech gitu. Terus bahkan saya lihat ada University of King Abdul Aziz yang di Saudi Arabia itu ke-6 terbaik di dunia. Gitu. Jadi itu dilihat berdasarkan jurusannya gitu ya. Jadi salah satunya kalau sport management saya akan giving advice-nya adalah ambil ke Inggris. Kenapa saya ngambil Manchester? Karena itu memang sudah terbukti gitu ya. Maksudnya dia adalah salah satu yang terbaik untuk manajemen sport management. Contohnya seperti itu. Bukan karena klub Manchesternya bagus ya, bukan. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Oke ya Rian, ini jadi kalau ingin memang cita-cita udah dari sekarang interest-nya ke manajer sepak bola, boleh nih kuliah nanti di sport management di Manchester ya gitu ya, meskipun boleh. Klub favoritnya mungkin bukan Manchester ya. Bukan Manchester, tapi bukan. Tapi karena emang sekolah yang terbaiknya di situ adanya ya disarankan ya. Sana. Nanti di Ivy League juga ada beberapa saran ya. Aku ingin kuliah di jurusan ini di luar, bagusnya kemana? Ada nanti di sana ya. Iya betul. Jadi kita juga ada education consultant-nya. Jadi biasanya kalau ada students yang datang, biasanya kita tanya kan mau jurusan apa, misalnya saya pengennya arts misalnya. Nah nanti kita tanya arts-nya mau kuliahnya di mana. Jadi setelah jurusan pilih negara dulu. Jadi misalnya saya mau negaranya di Australia. Oke, nanti kita carikan nih universitas terbaik di Australia untuk jurusan arts. Dan mungkin akan muncul nama yang mungkin kurang familiar dengan kita mungkin gitu ya. Tapi sebetulnya
cara jurusan tersebut dia paling bagus kok gitu. Nah, itu mungkin agak sedikit berbeda ya ketika kita memilih jurusan atau kuliah di luar negeri. Jadi itu berdasarkan jurusannya gitu. Nis, kalau kita belum interest nih misalnya, kita belum tahu nih ya, kita pingin kuliah di mana, jurusannya apa, yang penting aku pingin keluar negeri deh gitu nanti. Nah, Ivy League ini bisa ikut merekomendasikan nggak misalnya kayak tadi ya, ada jurusan-jurusan tertentu yang nggak familiar dengan kita nih namanya, mungkin juga nanti mungkin ada penerangan ya dari Ivy League jurusan ini tuh tentang seperti ini ya, buat kayak saya mungkin yang bingung nih kalau ingin seandainya keluar negeri, apa ya, yang jelas ingin keluar deh gitu, tapi jurusannya nggak tahu, tolong dicarikan yang pas, apakah ada tesnya di sana nanti di Ivy League, tes semacam minat bakat atau seperti apa? Kalau untuk tes minat sih kita sebenarnya belum ada ya, tapi biasanya kita sih lebih kayak ya kamu sukanya pelajaran apa gitu aja sih, pelajaran apa gitu ya, sebenarnya lebih ke situ. Kadang ada anak kayak gini, pokoknya nggak hitung-hitungan deh katanya gitu. Oke, keluarin sainsnya gitu. Ada yang gitu. Suka menghafal nggak gitu? Nggak. Sukanya musik, oke kita musik gitu ya. Jadi biasanya balik lagi gitu kan, apa namanya, lebih kayak ke minat dalam hal ini gini. Nggak cuman harus melihat dari nilainya aja, tapi mungkin passionnya kita di mana. Kalau saya sih mungkin lihatnya dari situ ya, karena ketika kita bicara passion berarti kan tidak peduli seberapa susahnya pelajaran itu, karena kita punya passion kita akan bisa gitu. Karena betul-betul sih sebenarnya ya saya pikir nggak cuma sekolah di luar negeri ya, sekolah di sini juga kan nggak boleh, nggak bagus juga ya ganti-ganti jurusan ya gitu ya. Nah sama di sana juga begitu, dan bahkan ada beberapa universitas yang kayak gini, kalau misalnya saya ganti jurusan, misalnya saya dari sport management pindah ke misalnya manajemen yang lain nih, terus saya mau pindah lagi, itu yang ketiga kalinya pasti mereka akan pertanyakan, dan bahkan mereka bilang kita nggak akan kasih kamu masuk lagi gitu. Jadi kamu boleh ganti satu kali, tapi kedua kalinya kita nggak. Bahkan itu akan berurusan dengan visa gitu. Dan si university itu bisa punya hak mengeluarkan visa bahwa anak ini tidak akan kami terima lagi karena sering ganti. Itu bisa ada punya wewenang seperti itu. Makanya kenapa saya bilang benar-benar tahu dulu minat dan bakat kita di mana. Paling kalau Ivy League sih sebetulnya nanti kerjasama ada sih dari pihak kayak psikologi kayak gitu ya. Nanti kita biasanya kerjasama kalau di Ivy League paling kita kasih fasilitas seperti itu. Kalau memang belum tahu sama sekali mau kemana. Atau kalau dulu kita punya study trip. Ya, kalau study trip tuh kan dibawa tuh ke universitas di luar negeri. Nah, nanti dikenalin, dijelasin di sana. Kadang ada anak yang, oh iya ternyata belajar di sini. Ada sih anak yang kemarin sempat tuh beberapa tahun yang lalu ada anak yang saya pokoknya pengen kuliah di Inggris aja, dan tahu apa yang dia pelajari? Makeup and hairdo. Gitu. Ya. Oke, jadi emang nanti dari Ivy League pun bakal ada informasi lanjutan ya mengenai universitas berbagai di luar negeri, jurusannya apa aja, mungkin jurusan-jurusan yang nggak kita kenal. Jadi akhirnya kita tahu ya nanti di sana sebagai mempelajari apa aja pun biar bisa kita tahu dari awal gitu ya. Biar tidak terjadi tadi ya perpindahan jurusan yang berulang ya, karena biasanya cuma sekali aja ya. Betul. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini kadang kakak, kadang misalnya Miss juga nih, ada pertanyaan dari Kak Azhar nih, Dani Azhar. Pertanyaannya, Kak, kalau kuliah di luar negeri biasanya suka ada jalur beasiswa ya. Nah, berapa skor minimal TOEFL atau IELTS yang ingin lolos beasiswa katanya, kalau ingin lolos beasiswa? Skor minimalnya katanya. Bentar. Nanti mati. Oke. Kalau sebetulnya itu kembali kepada ini ya. Sebentar, belum masuk. Oke, sorry, kepotong. Kalau untuk beasiswa sebetulnya untuk S1 itu saya sih saraninnya di 6 atau 6,5 gitu ya. Kalau untuk IELTS, kalau untuk TOEFL itu saran saya adalah di 80-an gitu. Agak sedikit lebih tinggi dari yang lainnya karena mungkin untuk universitasnya tidak minta setinggi itu mungkin, tapi persyaratan dari scholarship-nya itulah, dari foundation-nya biasanya yang mensyaratkan agak lebih tinggi, biasanya seperti itu gitu. Jadi contoh misalnya kemarin ada beberapa scholarship dari beberapa foundation di luar itu sebenarnya lebih dari situ mereka, karena kan itu mereka sortir lagi, dan kalau kita
scholarship itu biasanya nanti setelah nilai IELTS atau TOEFL-nya masuk, nanti ada seleksi lagi dari mulai seleksi wawancara, kemudian juga writing, itu nanti akan ada. Nah, cuman memang I have to tell you that scholarship untuk S1 itu agak sedikit susah dicarinya gitu, karena memang tidak mereka publish ya. Tadi seperti saya bilang di awal, kalau kita udah nyampe university-nya itu banyak banget. Bahkan kalau misalnya nih ada teman-teman di sini yang let's say saya jago main piano terus punya sertifikat ABRSM, itu bisa dipakai dapetin scholarship gitu. Kayak kemarin ada murid saya yang dia dapat di Pennsylvania University di Amerika karena dia atlet ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya keahlian bidang musik, olahraga, itu bisa digunakan untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswanya dapat dari mana? Dari university-nya. Gitu. Dari mulai misalnya free tuition fee, atau misalnya dapat diskon, atau misalnya setelah free tuition fee dapat dormitory juga, itu bisa seperti itu gitu. Ya kalau atlet renang misalnya, padahal belum atlet renang, tapi kita sering mengikuti kejuaraan, itu bisa dipakai sebetulnya gitu. Jadi mereka memang membuka kesempatan bagi banyak mahasiswa asing, nggak cuma dengan jalur akademik aja, tapi juga dengan jalur-jalur olahraga misalnya atau musik gitu. Itu terus bagaimana dong nanti saya kayak contoh yang murid saya yang di Pennsylvania ini, dia jadi atlet di universitasnya gitu. Jadi dia kemarin waktu dia pulang dia cerita dia itu harus latihan setiap hari 2 jam di universitasnya. Jadi memang dia kan atlet tenis ya. Jadi ketika ada kejuaraan dia akan mewakili universitinya. Nah itu sebenarnya salah satu cara untuk mendapatkan beasiswa sebetulnya gitu. Itu atlet ya. Kemudian juga kalau ada universitas di luar seperti di Singapura itu juga banyak universitinya, dan mereka ada kayak foundation ya, jadi ada yayasan dari universitinya yang memang memberikan scholarship gitu ya, scholarship untuk mahasiswa baru. Cuman memang satu nilai IELTS atau nilai TOEFL-nya juga harus outstanding, kemudian writing skill-nya juga harus bagus, kemudian atau untuk speaking test-nya juga harus bagus. Itu sih persyaratan utamanya gitu. Oke, terima kasih. Itu mungkin ya Dani Azhar, jadi emang untuk minimalnya tadi ada 6,5 untuk IELTS dan TOEFL-nya di 80 mungkin ya. Meskipun karena kita ke foundation yang pemberi beasiswanya itu biasanya yang standarnya lebih tinggi itu ya. Ya, betul. Dan mungkin nyambung juga dengan tadi Kak Faisal dari UPI, mungkin memang kita harus show off juga mungkin ya, Miss ya. Ya, betul. Untuk menunjukkan apa yang kita bisa ya, betul. Kemampuan kita seperti apa bisa, agar emang nanti lebih bisa dihargai ya, apakah dalam bentuk beasiswa atau dalam bentuk kerjasama mungkin nantinya ya. Jadi emang betul-betul harus. Jadi kalau ya, misalnya di sini nggak bisa pakai beasiswa musik, kalau di sana bisa banyak banget ya. Jadi kayak misalnya ada yang pemain biola gitu ya, terus udah punya sertifikasi ABRS, contoh ya salah satunya, karena itu kan sertifikasi internasional yang bisa kita ambil di Indonesia ya. Nah itu juga bisa dipakai sebetulnya gitu. Jadi kita punya nilai lebih dari untuk ke university-nya gitu. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi kah adik-adik yang mau bertanya? Silakan. Sebelumnya mungkin Miss Yuke bisa menuliskan akun sosmed atau apa yang bisa kami follow mungkin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut di kemudian hari, mungkin boleh dituliskan di kolom chat mungkin Miss. Ya, boleh follow IG-nya Ivy League ya. Oke, IG-nya Ivy League itu Ivy League BDG. BDG itu ada IG-nya kita, kemudian juga kalau mau nanya-nanya bisa via email ya, saya tuliskan juga ke ivyleagueindonesia@gmail.com, ivyleagueindonesia@gmail.com, atau boleh kunjungi websitenya kita di www.ivyleagueinstitute.com. Oke, boleh silahkan. Nah, kalau di IG itu ya, kalau follow IG-nya Ivy League itu banyak info-infonya, banyak tips-tips belajar bahasa Inggrisnya gitu ya. Misalnya biasanya kita nanti ngebahas IELTS itu kayak gimana, ngebahas TOEFL itu kayak gimana, SAT itu kayak gimana, itu kita biasanya bahas itu. Itu ada di IG. Ya, jadi boleh langsung follow IG-nya kita. Kalau mau tanya-tanya langsung DM aja.
Oke. Mungkin pertanyaannya sebetulnya masih banyak mungkin ya, karena nanti masih tersimpan mungkin di DM nanti ya Miss ya. Ya, di DM ya, aja. jadi adik-adik boleh nanti bertanya langsung, bisa penasaran, bahkan tadi yang tidak ingin keluar di luar, ingin jadi kuliah di luar, boleh bertanya langsung ke Ivy League nantinya. Karena kita sebetulnya diskusinya masih banyak nih Miss ya, tapi sayang ini waktu kita terbatas nih. Mungkin ada yang satu lagi yang perlu disampaikan mungkin Miss? Apa ya, satu yang pasti ketika kita sudah menentukan di mana jurusan kita, pilihan kita, dan negara mana, bahasa Inggris dulu yang paling utama, itu paling penting gitu ya, karena itu modal utama kita sih dalam berkomunikasi, menulis segala macam, itu modal utama kita. Dan pandai-pandailah memilih jurusan ya, yang lebih spesifik pun tidak ada masalah karena memang kita punya banyak kesempatan di sana. Kemudian satu hal lagi, mungkin ada beberapa negara, contoh ya, Kanada itu memberikan langsung dengan visa kerja, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kuliah 3 tahun, saya automatically dapat visa kerja 3 tahun. Dan banyak negara yang bisa membolehkan kita untuk part time juga bisa, gitu ya. Jadi kalau misalnya, soalnya sering ditanyain juga nih, kayak misalnya, boleh nggak sih part time di sana? Boleh, tapi kalau di Singapura nggak boleh. Itu ada waktunya gitu ya. Nah, yang pasti saya sih cuma satu, tentukan pilihan jurusan, itu yang pertama. Yang kedua, belajar bahasa Inggris dari sekarang gitu ya. Nggak cuma hanya IELTS atau TOEFL, tapi skill bahasa Inggris kita memang harus di-upgrade. Itu aja sih. Satu lagi, kemandirian. Nggak boleh manja kalau di sana, karena semuanya dikerjain sendiri gitu ya. Nggak boleh nanti dikit-dikit harus telepon orang tua, nggak bisa. Tapi sih sebetulnya kalau di sana yang saya lihat sebetulnya kita memang dituntut mandiri karena secara semuanya sudah serba ada gitu ya. Jadi betul-betul memang mandiri kita memang disupport di sana gitu. Jadi nggak perlu takut juga sih sebenarnya. Itu aja. Ya, kemandiriannya bakal disupport nanti di sana Miss ya. Iya, nyuci nggak usah nyuci sendiri, udah ada mesin cuci di sana, tinggal masukin koin. Oke. Karena waktu kita dibatasin oleh waktu nih, mohon maaf ya, kita mungkin bisa bersilaturahmi di kemudian hari ya. Untuk info-info lanjutan bisa langsung ke DM Instagram atau melalui email. Terima kasih banyak Miss Yuka ya hari ini ya. Sama-sama, terima kasih Kak Aji. Untuk kuliah di luar negeri emang kita harus membuka ya, katanya tadi siapa tuh, Chantal Michelle mungkin ya, study abroad is the single most effective way of changing the way we view the world. Katanya gitu kan ya. Jadi untuk mengubah pola pandang kita terhadap dunia, ya kita harus pergi ke dunia lain gitu ya Miss ya. Betul. Terima kasih udah bergabung di Expo. Sama-sama, terima kasih banyak ini. Mungkin kita bisa kerjasama di lain waktu, mudah-mudahan insya Allah ya. Terima kasih banyak adik-adik yang telah bergabung dimanapun berada nih, karena kita online. Juga terima kasih kepada operator-operator Tidaya yang telah memfasilitasi terlaksananya Expo University untuk 2021 ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, sukses terus buat juga buat Tidaya juga ya. Kita akan kembali ketemu mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Amin. Saya tutup acara kegiatan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Saya undur ya.